Saya nggak mungkin orang lewat di depan rumah saya, Andi jual rumah lu besok. Ya saya taat, nggak mungkin, itu namanya kebodohan. Sedangkan kita mengajarkan orang percaya taat aja. Nggak bisa, kalau lu nggak kenal Tuhan, lu nggak akan taat. Ngapain taat sama orang yang lu nggak kenal? It's relational. Kita mencoba taat pagi, siang, malam tanpa pengenalan. Dunia pun bingung. Lu ngomong apa, lu gak ngerti, gue juga gak bisa ngerjain apa yang lu minta. Karena biblical obedience, ketaatan yang alkitabiah timbul dari pengenalan akan Tuhan. Oke, luar biasa, saya juga ingin menyampaikan buat teman-teman yang hadir secara online. Once again I want to tell you stay safe karena di luar banjir dan kalau terjadi kebanjiran di sekitar rumah Anda and you make it here, you guys are amazing. But sekali lagi, yang paling penting adalah kita stay safe dengan keluarga kita bersama-sama. Ya, saya percaya dimanapun kita berada, saya percaya sekali lagi kalau kita punya kesempatan, firman Tuhan katakan, jangan menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah, tapi pada saat kita memang berhalangan, kita praise God, kita ada teknologi, kita bisa ikut dalam ibadah online. Dan pada saat kita ikut ibadah online, saya tahu tantangannya, kita semua mengalami itu semua, kadang-kadang pengennya sambil ngopi, selonjoran gitu kan. Tapi saya percaya IFGF Jakarta adalah orang-orang yang benar-benar mengambil kesempatan untuk beribadah. Amin. Bukan saja berpartisipasi sambil menonton, tapi kita mengambil bagian dalam ibadah, dalam penyembahan Tuhan karena hanya ada satu. There's only one audience di tempat ini, yaitu Tuhan sendiri. Amin. Amin. Kita masih dalam tema yang sama dalam bulan ini, yaitu berbicara mengenai overcoming pride, mengatasi kesombongan. Sekali lagi, tema ini tidak begitu melekat di hati saya kalau hanya mendengar temanya. Saya berpikir bahwa terdengar sangat man-centered gitu. Terdengar sangat berbicara mengenai kehidupan manusia saja. Sedangkan saya percaya di dalam kita membagikan firman is not about you, bukan mengenai kita tapi mengenai Tuhan. Pada saat Tuhan ada dalam kehidupan kita, pada saat Tuhan menjadi besar dalam kehidupan kita akan bisa melihat bagaimana Tuhan berkarya dan kita akan, bahasanya adalah nama kita akan dibuat masyhur oleh karena Tuhan, bukan karena apa yang kita mau kerjakan. But again, overcoming pride, saya pikirkan, saya renungkan, eventually akhirnya saya suka dengan tema ini. Because sekali lagi saya percaya bahwa pada saat kita memiliki kesombongan, bukannya bahasanya kesombongan kita menghalang Tuhan, tapi lebih tepatnya kesombongan kita menolak Tuhan. Bukan menghalangi Tuhan untuk bekerja, tapi kita menolak untuk Tuhan bekerja. Week 1, minggu pertama kita berbicara mengenai looking up, not looking down. Looking up to what? Looking down to what? We are talking, kita berbicara mengenai pride. Overcoming pride adalah looking up to God, melihat ke atas kepada Tuhan, bukan looking down to self. Bukan berbicara bahwa saya ini bukan apa-apa, saya ini tidak siapa-siapa. 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 7 kita akan baca sama-sama, karena itu rendahkanlah dirimu. Dikatakan rendahkanlah dirimu. Tapi nggak stop di sana. Di bawah apa? Di bawah tangan Tuhan yang kuat. Intinya adalah tangan Tuhan yang kuat. Supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Sekali lagi, the key is tangan Tuhan yang kuat. Kalau kita merendahkan diri kita kepada tangan yang nggak kuat, saudara mau? Nggak mau. Sama kayak kita memberikan kehidupan kita kepada sesama manusia.
Oke, kita bisa mengerjakan sesuatu bersama-sama, but to give my life, merendahkan diri saya di hadapan manusia, yang gak kuat-kuat banget, resikonya terlalu besar. Tapi di sini dikatakan rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Pada saat kita baca ini, ayat berikutnya kira-kira ekspektasinya apa? Humble yourself, therefore, under God's Almighty. Offer Him the greatest sacrifice, dikatakan. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, dan berikanlah kepadanya pengorbanan terbesarmu, karena Dia layak. Is that what verse 7 said? Apakah itu yang dikatakan di ayat 7? Atau mungkin pada saat kita mengatakan, wah Tuhan Kau besar, aku merendahkan diriku di bawah tangan Tuhan yang besar. Worship Him, katakan, sembahlah Dia dengan segenap apapun yang kau punya. Is that what verse 7 said? Apakah itu yang dikatakan di ayat 7? Yang luar biasanya dikatakan di ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu, your care, kepadanya, sebab Ia memelihara kamu. Wow! God is very relevant. Tuhan itu bukan Tuhan yang suka bermain agama. Orang gereja suka main agama. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang relational. Dia katakan rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ayat berikutnya bukan yang muluk-muluk. Dia menyatakan Tuhan yang kuat, tapi dia go so micro, masuk ke dalam micro, hal yang micro, kekhawatiran kita. Serahkanlah segala kekhawatiranmu, care kepadanya, sebab Ia yang, because He care for you. Dikatakan serahkanlah kekhawatiranmu, cast all your care because He care for you. Pada saat saya baca ayat 2 ini, it doesn't sound like nyambung sebenarnya. Karena one is so big, satu besar, satu lagi so micro, begitu kecilnya. Kekhawatiran saya ini gak ada apa-apanya. Tapi Tuhan mengatakan, rendahkanlah dirimu. Tahu tanganku kuat, caranya adalah serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya. Karena apa? Karena apa? Because He cares for you. It's very relational. Oleh karena itu kita perlu sadar bahwa the Bible definition of humility, definisi rendah hati di dalam Alkitab nggak berbicara mengenai postur luar, bentuk luar, tapi berbicara mengenai kepercayaan di dalam. When I say God, saya mau overcome my pride, saya mau mengatasi kesombongan, bukan hanya sekedar kelihatan tidak sombong, tapi pada saat orang itu punya kepercayaan sama Tuhan. Cast all your care, cast all your anxiety kepada Dia because He cares for you. Banyak orang yang peduli tapi gak punya kemampuan. Dua ayat ini sedang menyatakan kepada kita bahwa Tuhan Allah yang besar, tangannya yang kuat, tapi Dia peduli sama Anda. Banyak orang yang peduli tapi nggak punya kemampuan. Dan sebaliknya banyak orang yang punya kemampuan tapi tidak peduli. Pagi hari ini saya mau kasih tahu bahwa Tuhan Allah yang besar, yang tangannya kuat, peduli. Pagi hari ini Overcoming Pride kita akan berbicara mengenai releasing control. Menyerahkan kendali, melepaskan kendali. Bukan kepada keadaan, itu namanya pasrah. Tapi kita menyerahkan kendali kepada tangan Tuhan yang kuat. Amin. Dan bukan saja karena tangan Dia yang kuat, tapi tangan yang kuat ini mengasihi kita. Dia peduli sama kita. Releasing control before God, kita lepaskan kendali kita kepada Tuhan. Tapi kita juga tahu bahwa firman Tuhan berkata bahwa kita sebagai orang yang percaya mendapat berkat Abraham. Galatia 3 ayat 14 dikatakan Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu.
Ayat 29 dikatakan, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Kalau ada ayat seperti ini pertanyaannya, is it interesting untuk kita cari tahu sebenarnya berkat Abraham itu apa? Amin. Mau tahu saudara? Berkat Abraham itu once again the bottom line adalah berkat yang didapatkan karena dia percaya. Releasing control is not ignorance, bukan cuek. Ada orang let go of life kayak sera-sera. No, it's not. Bukan ignorance. It's trusting the God who see beyond our control. Percaya kepada Tuhan yang melihat jauh daripada apa yang kita bisa kontrol dan apa yang kita pedulikan. For our life better. Who cares for our life better than we ever could. Melepaskan kendali bukan tidak peduli, melainkan mempercayai Tuhan yang melihat melampaui kendali kita, memelihara hidup kita lebih baik daripada yang kita mampu lakukan sendiri. Minggu lalu kita berbicara mengenai I is always at the center of pride. Benar? P-R-I-D-E. I. Kita juga katakan bahwa anxiety, keresahan, kekhawatiran yang gak ada juntrungannya mungkin, yang kekhawatiran yang berlebihan, itu juga di tengah-tengahnya adalah I. It's because of I. Minggu ini ada seorang yang bertanya sama saya, kita kind of have a group discussion. Dan dikatakan bahwa kalau gitu kita mesti cancel I. Kita mesti mengosongkan I. Dan saya ingatkan bahwa Christianity, kekristenan itu bukan berbicara mengenai mengosongkan I. Because out of every religion, dari semua agama, Christianity menjawab mengenai I ini. Satu pertanyaan yang dipertanyakan di dunia sekuler, dan bahkan menjadikan begitu banyak orang menjadi selfish adalah kata, if I do not care for me, kalau saya tidak care for me, who will? Kalau bukan saya yang peduli pada diri saya sendiri, siapa lagi? Valid pertanyaan ini? Pertanyaan ini valid? Sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, ini harus dijawab dengan benar. Karena kekristenan gak mengajarkan, udahlah I gak penting. I dikorbankan saja. I gak penting, I udah kerjain buat orang lain aja. Lu tuh gak penting. Karena jawabannya ini sebenarnya adalah who will is God will. Pada saat saya melayani Tuhan, mengambil banyak waktu kadang untuk melayani di luar, ada jemaat yang butuh bantuan. Kadang saya suka bertanya, what happened to my children? Apa yang terjadi dengan anak-anak saya? Who's gonna care for my kids pada saat saya melayani orang di luar? Dan saya menemukan ini, if I don't answer this dengan benar, kalau saya nggak menjawab ini dengan benar, akan either membuat saya menjadi parents yang ignorant, ya, atau akhirnya saya tidak mau melayani keluar, saya di rumah aja, ngurusin anak-anak doang. Karena saya percaya, sekali lagi saya percaya kalau saya punya waktu lebih, saya sebagai, me as a pastor, I'm also as a father, saya sebagai ayah, saya harus mengedepankan keluarga saya. Because the church, gereja melihat keluarga saya. Amin. Ini pemikiran saya sebagai pastor. Saya bilang kalau saya pilih jemaat, bocuan saya bilang. Kenapa? Karena saya bilang gini, kalau saya pilih jemaat, kemudian anak saya ninggalin saya, karena dia ngerasa tidak dipedulikan, pada saat anak saya ninggalin saya, jemaat akan ninggalin saya. Benar? Pada saat saya pilih anak saya mungkin, kalau saya pilih anak saya, mungkin jemaat bilang, pastor nggak gitu caring. But anak saya, dia akan jalan tapi anak saya tetap akan ada. So this question sekali lagi, if I don't care for me, who will? Itu sangat valid dan harus dijawab dengan benar oleh seorang yang percaya. Dia harus bisa mengatakan, God will. Anak saya, Tuhan peduli.
Pride yang ada di tengah-tengah I, yang ada di tengah pride itu bukan dihilangkan, tapi ditaruh di dalam Tuhan. Kita menemukan I di dalam hati Kristus. Kita menemukan bahwa segala hal yang kita pedulikan, Dia lebih peduli. Amin. Kalau kita nggak bisa menemukan itu, akhirnya kita mengorbankan, then kita menjadi agama-agama lain. Bedanya agama Kristen adalah apa yang kita percaya adalah kita menjadi inti daripada the cross. Tuhan tidak menyayangkan anaknya, memberikannya untuk kita. Menjadikan kita the center of the cross. Dan pada saat kita tahu, I is taken care. I sudah beres di dalam Tuhan. Cara kita menjalani hidup. Cara kita berbicara. Bukan kesombongan yang dimodifikasi dengan kerendahan hati yang hanya kelihatan di luar. Tapi karena saya tahu Tuhan sudah mati buat saya. Satu hubungan, saya selalu mengajarkan untuk kita dalam berhubungan itu antara dua orang. Sangat aneh kalau misalnya orang, saya dan istri saya, let's say my wife, dia bilang, oh my heart is all about you, gitu kan. Aku mengorbankan semua buat engkau. And then when I come to myself, I say like, my heart is all about me. Orang datang ke gereja, Tuhan sudah memberikan hatinya buat kita. In His heart, di dalam hatinya adalah Anda semua. Terus Anda ditanya, ngapain Anda ke gereja? So that I can become better. So that saya menjadi lebih baik. What kind of relationship itu? Hubungan semacam apa itu? Istri saya, kurang jelas nih, masih bingung ya. Istri saya nanya saya, kenapa kamu meritin saya? Jawabannya nunggunya apa? Because I love you. Enggak, karena saya mau menjadi orang yang lebih baik. Kira-kira istri saya ngapain? Apa? Oh, lempar sendal jepit katanya. But it's how luar biasanya di dalam kita, Tuhan datang untuk membangun suatu hubungan, merestorasikan hubungan. Kita bukannya relate to God, tapi kita malah bermain agama-agamawi. Kita nggak bisa menjawab pada saat kita melayani Tuhan. Kita melayani di dalam kepenuhan karena I is taken care. I found myself, aku menemukan diriku at the middle of the cross. Aku menemukan diriku di tengah daripada karyanya di kayu salib. Overcoming pride. If I don't care for me, who will? Jawabannya adalah God will. Because you is at the center. The reason, alasan untuk karya kayu salib itu terjadi. Bicara mengenai the blessing of Abraham, kita baca sama-sama yuk. Di sini dikatakan berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. There is 5 blessing, ada 5 I wills yang Tuhan katakan aku akan. Dan pasal 12 ini adalah bersebelahan dengan pasal 11. Pasal 11 kita baru tahu bagaimana Babel, kejadian 11, Babel, dan saya akan paralelkan dua ini. Oke? The 5 I wills of God's blessing. Kita akan sama-sama lihat. The first one, yang pertama adalah the blessing of presence. Firman Tuhan katakan go, dikatakan pergi dan I will show you, dikatakan pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu, akan kutunjukkan kepadamu. It's the blessings of presence. I will show you, yuk sini, sama aku jalan sama-sama, aku kasih lihat. Go, I will show you. Presence, sedangkan di Babel kejadian 11 ayat 4 dikatakan come, datanglah kepada kita semua, mari kita bangun. Marilah kita dirikan. Saya percaya bahwa orang yang percaya itu permulaan dari perjalanannya sama Tuhan itu dimulai dengan presence. Dia tahu kalau Tuhan bersama-sama dengan dia.
Katanya berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, itu bukan sedang saat itu dia baru memberi firman. Bahasa Inggrisnya dikatakan now the Lord has said. Jadi dikatakan bahwa Tuhan sudah mengatakan ini sebelumnya. Wow. Kalau baca Alkitab seru, benar-benar seru. Dikatakan get out of your country, keluar dari negerimu, tinggalkanlah keluargamu, keluarga yaitu orang tua, from your father's house, dan I will show you the land, dikatakan. Dan saya mau kasih tahu kepada saudara bahwa ayat ini gak berbicara mengenai ketaatan Abraham. Oh, kaget. Banyak gereja, banyak orang mengajarkan ini adalah ketaatan. Saya mau kasih tahu bahwa ini bukan berbicara mengenai ketaatan, tapi berbicara mengenai pengenalan. Karena apa? Buka Alkitab saudara, di Kisah Para Rasul 7, dikatakan seperti ini. Allah yang maha mulia, seorang yang bernama Stefanus mengatakan ini, Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham, menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia. Sebelum ia menetap di Haran. Tadi dia di mana? Abraham lagi di mana? Di Haran. Dikatakan bahwa Tuhan menampakkan dirinya di Mesopotamia pada saat itu yang kota bernama Ur-Kasdim, satu kota yang sangat modern. Dikatakan bahwa Tuhan menampakkan dirinya ketika ia masih di Mesopotamia sebelum ia menetap di Haran. Dan berfirman kepadanya, keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Kepercayaan kita sekali lagi, saya percaya sekali orang yang mengenal Tuhan akan lebih mudah untuk bisa mentaati Tuhan. Kalau Anda tahu di dalam hati dia adalah engkau. If my son, anak saya tahu di hati saya adalah kebaikan dia, akan sangat mudah untuk saya bisa mentaati. Saya bisa ditaati. The blessing of presence is trusting the who, not the what. Banyak dari kita pergi, wah Abraham luar biasa ya, sekali dikasih tahu langsung pergi. No, Tuhan sudah menampakkan dirinya sebelumnya. Trusting the who, not the what. Percaya kepada siapa, bukan apa. Bukan tentang ketaatan, tapi tentang pengenalan. Saya mau ingatkan di sini, banyak dari kita mau belajar untuk menjadi taat. Tapi saya mau kasih tahu saudara, kalau Anda mau menjadi orang percaya yang taat, the Bible say, if you love me, you obey my commandments. Benar kan? Kalau engkau mengasihiku, engkau menuruti perintahku. Tahu gak kenapa kita susah banget nurutin perintahnya? Karena sebenarnya kita gak mengasihi Tuhan. Tahu gak kenapa kita susah banget mengasihi Tuhan? The Bible says those who are not forgiven much, those who are forgiven much, love much. Mereka yang diampuni banyak akan mengasihi banyak. Tahu gak kenapa orang susah untuk taat karena dia tidak mengasihi? Tahu gak kenapa orang susah mengasihi karena dia tidak tahu dia diampuni? Diampuni sama siapa? Sama Tuhan. Mengenal Tuhan. Itu yang membuat ketaatan itu terjadi sejati. Saya gak mungkin orang lewat di depan rumah saya, Andi jual rumah lu besok. Ya saya taat, gak mungkin. Itu namanya kebodohan. Sedangkan kita mengajarkan orang percaya taat aja. Gak bisa, kalau lu gak kenal Tuhan, lu gak akan taat. Ngapain taat sama orang yang lu gak kenal? It's relational. Kita mencoba taat pagi, siang, malam tanpa pengenalan. Dunia pun bingung. Lu ngomong apa, lu gak ngerti, gue juga gak bisa ngerjain apa yang lu minta. Karena biblical obedience, ketaatan yang Alkitabiah timbul dari pengenalan akan Tuhan. I know God forgive me, aku tahu
Ada leader, saya tahu Tuhan mengasihi saya. Saya bilang, if you really know, kalau Anda benar-benar tahu, your face don't look like that. Pasti lebih bersinar. Pasti lebih bisa mengampuni. Karena kita nggak mengenal pengampunan Tuhan, maka kita tidak bisa mengasihi. Tidak bisa mengasihi, tidak bisa taat. Siapa juga mau taat sama orang yang kita nggak kenal. Tapi Tuhan menampakkan dirinya kepada Abraham. Doa saya adalah jangan bermain agama di tempat ini. Kalau Anda mau mengenal Tuhan lebih lagi, doa Tuhan tampakkanlah dirimu. Show yourself to me. Caranya beda-beda bukan dengan cara kita pastinya. Tapi satu kerinduan untuk Tuhan nyatakan kasih-Mu dalam kehidupanku. Saya berdoa di dalam 1 tahun kita akan jalani ini, kita bukan menjadi orang yang tambah jago bergereja. Tapi kita adalah orang-orang yang bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Because the first blessing, berkat yang pertama adalah the blessing of presence. Dia ada bersama-sama dengan kita. Saya mau kasih tahu, suami yang bertumbuh di dalam pengampunan Tuhan, cara marahnya tuh beda. Orang yang tahu dia diampuni, pada saat dia lihat orang bersalah, cara marahnya tuh beda. Bisa kelepasan secara emosi, tapi dia juga bisa datang dan minta maaf. Amin. Kalau kita bertumbuh di dalam pengampunan, saya yakin, because that's what the word of God says, those who are forgiven much, love much, and if you love me, dikatakan, kalau engkau mengasihi aku, you will obey my commandments. Kau akan menjalankan perintahku. Orang Kristen lupa berproses. Kita mau orang berubah dalam 1 malam. Padahal kita sendiri juga gak mengalami perubahan itu. The second blessing is the blessing of process. Kejadian 12 ayat 2 dikatakan, I will make you into a great nation. Aku akan menjadikanmu bangsa yang besar. Sedangkan di Babel, mereka sendiri mau bangun sendiri. Build ourselves city tower that reach to heaven. Yang puncaknya sampai ke langit. Saya percaya orang-orang yang berproses di dalam Tuhan. Sekali lagi, seorang suami yang berproses di dalam Tuhan, di dalam pengampunan Tuhan, di dalam kasih Tuhan, cara dia memimpin keluarganya itu berbeda. My pastor Herman Kocin, he was talking to me about begitu banyak orang yang mau, I want a happy life. I want a happy marriage, dikatakan. Problemnya dengan statement itu apa? Adalah I want a happy. Kata happy itu buat apa? Buat I, so that I am happy. Kita masuk dalam pernikahan, I want a happy marriage. What you are saying adalah, you make me happy. Kurang lebih kan gitu kan. If you don't make me happy, this is not the right marriage. Ini bukan pernikahan yang tepat buat saya karena you do not make me happy. Because I want a happy marriage. I want a happy life. Kalau pada saat saya katakan I want a happy life, mean everybody around me has to make me happy. Kurang lebih kan kayak gitu kan. Karena this life nggak terlepas dari setiap Anda. My life. But the problem is, happy life adalah fokusnya kepada diri Anda. Tapi orang yang I want a godly life. I want a godly marriage. Godly itu bukan tanpa salah. Tapi dia mengenal yang namanya pengampunan Tuhan. You want a happy marriage? Jagolah meminta maaf. Quick to forgive. You want a happy marriage? Have a godly marriage. Lihat ke Tuhan, jangan lihat ke satu sama lain. Kadang-kadang kita masuk dalam pernikahan, kita mau dia itu menjawab semua kebutuhan kita. Makanya gak happy. Pada saat kita juga lihat kita hanya bermitra di dalam Tuhan. Burdennya tuh gak di sana. Kita serahkan ke Tuhan.
Blessing of process, bukan dengan cara kita. Trust His way, not our own plan. Kita sih plannya bangun city, bangun kota, bangun menara. I wanna tell you, Tuhan punya rencana yang lebih besar. Menara itu hari ini ada, besok selesai. Tapi dia mau bangun the great nation out of you. The blessing of Abraham. Kita akan menjadi nation, orang-orang, bukan gedung, bukan tembok. Tapi kita akan menjadi gereja yang kuat. Amin. Great multitudes of people. Bukan tembok yang tinggi-tinggi gak guna. Trust His way, not our own plan. Dan yang ketiga adalah blessing of provision. Dikatakan Kejadian 12 ayat 2, I will bless you dikatakan. And make your name great. Akan membuat namamu masyhur. Sedangkan di Babel dikatakan apa? Marilah kita bangun menara. Biar apa? Biar nama saya. Make a name for ourselves. Kita mau punya nama, mau terkenal. Blessing of provision. Kalau kita tahu bahwa Tuhan peduli sama kita, bahkan lebih daripada kita mempedulikan diri kita. Kita bisa memberikan hidup kita sama Tuhan. I always said this, my life is better in your hand. Hidupku lebih baik di tanganmu dibanding tanganku sendiri. Saya belajar banget yang namanya the power of free will. Tiap pagi saya bangun, saya tahu saya punya free will. Saya nggak bisa menyalahkan orang lain. I have the will. But with this will, seringkali saya meledakkan hidup saya sendiri. Saya memutuskan hal-hal yang menghancurkan hidup saya sendiri. To the point saya bilang sama Tuhan, I come with this sentence, my life is better in your hand than in my own hand. Hidupku lebih baik di tanganmu dibanding tanganku sendiri. You know what reminds me of? Tiap pagi with the free will yang saya punya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan I surrender my will. Let your will be done. I want your blessing. I want you make my name great. Bukan I make myself great. Blessing of provision. Kita bukan cuma butuh blessing, tapi kita juga butuh recognition. Yes, Tuhan mau untuk membuat nama kita besar. Bukan untuk diri kita. Provision flows from His favor. Penyediaan Tuhan mengalir dari kemurahannya, bukan kehebatan kita. Orang-orang yang tahu bahwa Tuhan itu jalan berserta kita, tahu bahwa prosesnya Tuhan itu bukan prosesnya saya, dan tahu juga bahwa penyediaan Tuhan mengalir karena kemurahannya, bukan karena seberapa hebatnya kita, akan mengerti the next one-nya itu adalah blessing of protection. Berkat perlindungan daripada Tuhan. Kejadian 12 ayat 3 dikatakan, I will bless those who bless you. And curse those who curse you. Sedangkan di Babel dikatakan yuk kita berkumpul biar jangan terserak. Kita masih melindungi diri kita sendiri. Firman Tuhan katakan, I will be your God. I will bless those who bless you. I will curse those who curse you. Memberkati mereka yang memberkati engkau. Mengutuk mereka yang mengutuk engkau. Hari ini kalau kita mengizinkan firman ini untuk ada dalam kehidupan kita. Doa saya adalah ketaatan menjadi hal yang lebih mudah. Ketaatan kepada Tuhan. Karena kita mengenal Dia. Not to avenge yourself because vengeance belongs to God. Tidak mencoba membela diri, bahkan membalas. Karena apa? Vengeance belongs to God. Saya suka cerita yang ini, kenapa? Karena pernah dalam kejadian hidup saya benar-benar merasa dirugikan. Bukan saja saya dirugikan, kalau kita dirugikan, kita sebagai papa, kita sebagai suami, kita dirugikan, kita bisa marah. Tapi kalau anak kita dirugikan, istri kita dirugikan,
itu tiba-tiba bisa berubah jadi monster. Lupakanlah pastoral ini apa, sini. I was so angry. I was so angry. Dalam hati saya secara religious, secara agamawi, dia bilang kasihilah musuhmu. Saya bilang sama Tuhan, ada ayat lain gak? Yang ini kayaknya susah, saya bilang Tuhan. Ya Tuhan baik, Tuhan kasih saya ayat Roma 12. Dikatakan, I will avenge for you. Janganlah kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena Tuhan Allah, pembalasan adalah milik Tuhan. Dan dikatakan pada saat itu, pada saat apa? Kalau kelihatan musuhmu, berilah dia makan, berilah dia minum. Dengan itu kita menaruh bara api di kepala dia. Dalam hati saya, ini mana nih orangnya nih, gue kasih makan. Benar-benar gue bayangin kepala dia kalau bisa kebakar. Tapi satu hal yang my walk with God, saya gak mau menjadi orang yang agamawi. Saya katakan Tuhan, I'm so angry with this person. I'm so angry God. Tapi saya arahin ke Tuhan semua. I'm so angry. Dan saya pikir kalau gue balas mungkin sakitnya sedikit. Kalau Tuhan yang balas kayak lebih banyak ya. Ayatnya, boleh lah yang inilah. Sadar gak sadar, saya menyerahkan semua ke Tuhan. Caranya saya nggak tahu. Kalau cara saya mungkin akhirnya saya masuk penjara. Tapi saya bilang Tuhan, you are my defender. Engkau yang akan membalas. This is too much Lord. Blessing of protection. Kita bukan menjadi orang yang lemah. Tapi kita tahu mau menyalurkan kemana. Amarah kita. Kadang sama istri, tapi doa jangan begitu ya kalau istri. Cuma doa ketokin palanya. Tuhan ketokin palanya. Biar dia tahu. Ya istri, ternyata istri saya juga doanya begitu. Dan bukan ternyata emang benar kalau saya tahu. Yang berbeda adalah kita mengandalkan Tuhan. Di dalam pernikahan, di dalam hubungan kita. Yang terakhir adalah blessing of purpose. Blessing of Abraham dikatakan, in you all the families of the earth shall be blessed. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Kejadian 11 ayat 4 dikatakan, lest we be scattered, jangan sampai kita terserak over all the earth. Kalau bisa jangan jauh-jauh, mari kita berkumpul di sini saja dari kita untuk kita. Tapi Tuhan mengatakan, no. In you dikatakan, melalui engkau, di sini melalui Abraham, tapi ini adalah blessing Abraham yang kita bisa claim in me, in Christ in me, karena Kristus di dalamku, all the families dikatakan keluarga kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. The blessing of purpose, pada saat kita memiliki the purpose, kita nggak cuma mengejar blessing, not just seeking for blessing, in Christ Anda sadar that you are the blessing. 80-90 kilo Anda adalah berkat buat orang di sekitar Anda. Releasing control tidak berarti melepaskan tanggung jawab. Tapi saya percaya kita akan mengambil tanggung jawab sesuai dengan porsi yang diberikan sama Tuhan. Amin. Tahu kata responsibility? Tahu kata responsibility? Itu kata ada dua kata. Responsibility. Kemampuan untuk menjawab, kemampuan untuk menanggapi, kemampuan untuk menyelesaikan. Again saya mau quote ini dari my beloved pastor Herman Kocin yang bertahun-tahun yang paling sering ngajak saya makan. Tapi puji Tuhan yang berat badannya naik bukan saya. Biasa dia yang ngejelekin, bukan ngejelekin, biasa dia ngecandain gue, sekarang gue candain dia. Dia katakan responsibility is responsibility. Dua kata, responsibility. Banyak dari kita mengambil tanggung jawab yang bukan bagian daripada kita. Bukan sesuatu yang Tuhan berikan ke dalam kehidupan kita. Dikasih istri, dikasih suami untuk hidup bersama, saling menjaga. Tapi fokus kita adalah mau ngubah istri, ngubah suami.
Your responsibility bukan mengubah istrimu dan mengubah suamimu. Your responsibility adalah menjalani hidup bersama-sama dalam keterbukaan. Bagian mengubah istrimu, mengubah suamimu, serahkan kepada Tuhan. Dikasih kerjaan untuk berkarya, bukannya berkarya, pagi siang malam mikirnya gimana cara ngerubah atasan gue. You go beyond responsibility. That's not your ability. Anda gak punya kemampuan itu. Kita gak bisa memilih. Mau kerja. Ini gue bisa kerja kalau atasan gue berubah. Akhirnya kita rubah-rubah atasan. You cannot. Dikasih pelayanan bukan untuk melayani, malah untuk belaga jadi Tuhan. Pikir kita punya jawaban buat semua orang. Responsibility. Hari ini saya percaya releasing control bukan berbicara mengenai melepaskan responsibility. Tapi kita untuk tahu ability kita tuh apa. Pada saat kita mencoba melakukan di luar daripada responsibility kita, yang terjadi adalah frustasi, mental, kok gak berubah-ubah ya? Pernah istri yang ngerasa suaminya kok gak berubah-ubah ya? Go to God, bukan bagian lu. Sekali lagi orang-orang yang know how to release control adalah orang-orang yang know how to pray. Overcoming pride, to be humble is to release control. Trust His way, trust His provision, trust His protection, and trust His purpose. Tapi yang lebih daripada itu semua adalah trust in Him. Kita percaya sama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan, aku berdoa di tempat ini. Kalau overcoming pride berbicara mengenai kerendahan hati, Tuhan, aku berdoa. Kami sadar bahwa to be humble means to trust. Ajar kami Tuhan di tempat ini untuk percaya, bukan saja percaya di luar, tapi mengenal siapa Tuhan. Tuhan, aku berdoa. Yes, Lord. Ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi
kami mengangkat tangan kami, mengangkat hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami tahu dengan pemikiran kami, dengan kebolehan kami, mungkin kami nggak bisa mengenal Engkau. Tapi kami percaya pada pagi hari ini, sesuai dengan apa yang Engkau janjikan dalam kehidupan Abraham, Engkau menampakkan diri, bahkan Engkau menampakkan diri sebelum Engkau meminta Abraham untuk taat. Kita akan mengalahkan dia, mengalahkan iblis dengan darah anak domba dan kesaksian hidup kita. Dari kesaksian demi kesaksian, Tuhan, aku berdoa kami akan mendapat pengenalan akan Engkau. So unique, so personal. Gak ada yang bisa ambil itu dari kami. Tuhan, aku berdoa kami mengangkat tangan kami mengangkat hidup kami. Diberkatilah Engkau pada saat Engkau masuk, diberkatilah pada saat Engkau keluar. Diberkatilah lumbung-lumbung-Mu. Tuhan akan memenuhi lumbung-lumbung-Mu. Sebagaimana Tuhan memenuhi lumbung-lumbung Abraham. Dan dia tahu bukan karena kehebatannya, tapi karena Tuhan beserta. Kau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Hidupmu akan menjadi berkat. To the face of the earth, Anda akan menjadi berkat. Bukan karena strategimu, bukan karena kepintaranmu, bukan karena pengetahuanmu, tapi karena Tuhan besertamu. Terima kasih Tuhan, kami akan melihat lebih banyak lagi hal-hal besar yang Kau lakukan di minggu-minggu ke depan ini. Di dalam pekerjaan kami, di dalam studi kami. Apapun yang Kau kerjakan, Tuhan akan buat berhasil. Karena penyertaan Tuhan bersama-sama dengan Anda. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap dari kita yang menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Praise God, happy Sunday to all of you, God bless. Untuk informasi lebih lengkap mengenai IFGF Jakarta, Anda dapat mengunjungi Linktree IFGF Jakarta yang tertera di deskripsi YouTube dan juga bio Instagram IFGF Jakarta. God bless you.